Hai Nadine, hai Gladys. Hai Kak Andrew, apa kabarnya? Seneng banget dong Kak Andrew bisa ketemu dengan Nadine dan Gladys di hari ini. Oh iya, teman-teman di rumah bagaimana kabarnya? Tentunya luar biasa dong. Oke, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa yuk. Mari kita sikap berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu Tuhan dari malam hingga pagi ini. Dan saatnya kami mau beribadah. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh iya, Nadine, Gladys, kita udah masuk di minggu kedua nih di bulan April. Ada yang tahu nggak hari yang spesial itu apa di sini? Oh iya, pastinya Jumat Agung dan juga Paskah kan Kak? Nah, benar banget. Kita diajarkan tentang Tuhan sudah mati dan bangkit untuk kita. Tentunya kita harus semangat terus dalam hidup bersama Tuhan. Amin. Amin. Oke, sebelum itu kita sama-sama menyanyikan lagu Hidup Hidup Yesusku Hiduplah. Teman-teman di rumah bangkit berdiri ya. Mari semua tepuk tangan yuk. Hidup, hidup, hidup Selamanya Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, Yesusku hiduplah, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Yeay. benar banget Kak Andrew, Gladys. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk kita semua. Benar banget. Dia sangat baik. Iya. Iya bener banget tuh. Kalau begitu mari kita nyanyikan Dia Lahir Untuk Kami, musik. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yeay. Nah, dari lagu itu kita belajar bahwa Tuhan sudah mati, sudah bangkit untuk kita. Jadi Tuhan itu baik kan? Baik dong Kak. Baik dong.
Oh iya Nadine, kita ada ayat hafalan nih. Ada Gimana Pak? ya? Ada di Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendakkanlah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, di situ kita belajar tentang apa ya, Kak? Oh iya, kita harus belajar seperti sikapnya Tuhan yang selalu mengutamakan orang lain sebelum pribadinya. Nah, kita juga harus berlaku yang sama kan kepada teman-teman semuanya? Iya benar banget tuh. Kalau kita pengikut Kristus, kan Kristus sudah mendahulukan kepentingan kita. Berarti kita juga harus melakukan itu kepada orang lain. Gitu kan, Kak? Benar banget dong. Tapi Kak Andrew, kan kita masih ada sombong-sombong, gimana tuh? Nah, Kak Andrew tahu tuh caranya. Caranya pasti bersandar kepada Tuhan kan? Benar banget, seperti lagu yang berjudul Nyender-Nyender. Semua tahu kan? Yang di rumah tahu Pastinya nggak? tahu Pasti tahu dong. dong. Nah, yang nyender neng seseneng sopo. Iya. Oke, musik. Ayo kita nari. Nyender neng seseneng sopo. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng seseneng sopo. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Sayang sayang disayang. Sayang sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi. Sayang sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak. Aku disayang Tuhan. Glory glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Nah teman-teman, kita harus menghafal lagu ini dan menghafal ayat Alkitabnya ya. Nah, benar banget, kita harus hidupi hari demi hari. Betul kan Kakak Gladys? Betul dong, Kak Andrew. Oh iya, untuk lebih lanjut, kan kalian semua pada pengen tahu kan? Nah, Pastinya mau. saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak hebat kita. Selamat mendengarkan mendengarkan, teman-teman. Hai, selamat hari Minggu adik-adik sayang. Gimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa. Tadi udah nyanyi kan sama Kak Andrew, sama Nadine, sama Gladys. Seneng nggak? Hah? Ada yang nggak seneng? Kenapa nggak seneng? Karena nggak jumpa langsung. Nggak apa-apa. Di mana aja tetap kita pasti bisa ceria. Oke? Nah, tetap semangat ya. Sekarang kita mau cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus setelah kematiannya. Karena kita minggu ini masuk di Minggu Paskah. Berarti minggu tentang bagaimana kita cerita tentang penyaliban Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus bangkit. Dan bagaimana kita anak-anak Tuhan menghargai apa yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Udah siap belum? Ada yang masih jalan-jalan, duduk. Kita mau cerita firman Tuhan. Jadi yang belum ambil Alkitab boleh, Kak Dini kasih kesempatan. Boleh berdiri sebentar aja. Berdiri, ambil Alkitab. Kita mau belajar tentang firman Tuhan sama-sama ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Ayo yang masih jalan-jalan buruan duduk kembali. Sip, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh mendengar lagi cerita firman Tuhan.
boleh diberikan kesempatan semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap mendengarkan cerita, sama-sama mengatakan amin. Yeay, tepuk tangan dulu. Asik. Semangat ya, tetap semangat. Adik-adik, minggu kemarin Kak Adel udah cerita juga tentang Paskah kan? Kak Adel udah membahas gimana Paskah, bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, bagaimana tentang Om Yudas. Masih ada yang ingat gak? Om Yudas itu siapa? Siapa? Yang menjual? Iya, benar. Yudas adalah salah satu dari muridnya Tuhan Yesus. Om Yudas menjual Tuhan Yesus. Kan udah diceritain kemarin sepintas sama Kak Adel. Masih ingat ya, anak-anak Rocky yang luar biasa. Nah, dari 12 murid ada satu yang memang bukan Tuhan Yesus, nggak tahu. Tuhan Yesus sudah tahu kalau Tuhan Yesus bakal diserahkan oleh siapa, Tuhan Yesus sudah tahu. Tapi satu hal yang kita belajar, setelah Om Yudas melakukan itu, dia punya rasa menyesal, ya. Jadi adik-adik, untuk memaknai Paskah kita di tahun ini, Kak Dini ceritanya nggak panjang, cuman sedikit aja. Ya? Coba ulangin, sedikit aja. Nah, keren kan? Sedikit aja. Nah, adik-adik, kita mau menghargai apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Emang adik-adik Kak Dini tanya coba, mau nggak disalibin kayak Tuhan Yesus gitu? Terus digerek-gerek, sambil dipukul, sambil tangannya dikasih paku. Ada yang mau kayak gitu? Kak Dini aja ngeri loh, beneran. Tapi Tuhan Yesus kita hebat banget. Tuhan Yesus kita mau melakukan semuanya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk adik-adik, untuk Kak Dini, untuk kita semua. Berarti Tuhan Yesus kita luar biasa ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yeay! Kak Dini bangga loh punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena dari Paskah ini, Kak Dini hanya ngulas-ngulas sedikit aja ya. Paskah ini Kak Dini mau ajak adik-adik belajar bagaimana kita merayakan, bagaimana kita menghargai arti kebangkitan dari Tuhan Yesus. Nah, pertama nih ya, ada yang tahu nggak Paskah itu memperingati apa coba? Apa? Penyerahan Tuhan Yesus? Bukan. Paskah itu kita memperingati kematian Tuhan Yesus, toh? Karena apa? Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya. Yang tadi Kak Dini bilang, adik-adik mau seperti Tuhan Yesus? Mesti disalib, mesti dikasih paku. Enggak kan? Tapi Tuhan Yesus mau melakukan itu. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi Tuhan melakukan itu untuk menebus dosa Kak Dini, kesalahan Kak Dini, kesalahan adik-adik, kesalahan kita semua. Begitu baiknya Tuhan Yesus itu. Yang semangat, yang sepakat sama Kak Dini kalau Tuhan Yesus baik, tepuk tangan dulu. Yeay! Tuhan Yesus begitu baik. Dia mau menyerahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita, dosa manusia. Dan Paskah itu, adik-adik tahu, itu adalah bukti. Kak Dini bilang bukti apa coba? Bukti bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa atas maut. Misalnya kayak gini ya. Tuhan Yesus mati terus Tuhan Yesus bangkit. Kan ada tuh ceritanya kan? Yang bagaimana Tuhan Yesus juga membangkitkan orang mati. Dan itu terjadi buat Tuhan Yesus sendiri. Saat Tuhan Yesus sudah mati, pagi-pagi ada yang pergi ke kuburnya. Tapi begitu dilihat, ada yang tahu nggak yang gede itu apa? Batu, benar. Batunya sudah berpindah. Batunya sudah berpindah dan begitu mereka masuk, Tuhannya sudah nggak ada, Yesus sudah nggak ada di dalam. Mereka kaget dan itulah bukti bahwa Tuhan Yesus berani menang atas maut. Jadi adik-adik, mungkin sekarang kemarin-kemarin kita menghadapi masa-masa yang nggak enak ya. Covid habis berlalu, terus habis itu kita di Jayapura kena gempa. Rasa-rasanya ini mau sembunyi di mana? Ini mau sembunyi di mana? Tapi ingat satu hal, Tuhan bilang kita boleh takut, tapi ketakutan kita nggak boleh berlebihan. Nah begitu dong, karena apa? Tuhan Yesus sudah mengalahkan segala.
Dan apapun yang terjadi di dalam hidup kita semua dikendalikan oleh Tuhan. Ingat ya, Paskah itu yang pertama nih, Kak Dini mau ngajar ada 3. Yang pertama, Paskah itu adalah Allah menunjukkan, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia berkuasa atas maut. Dan dia sudah mengalahkan maut. Yes, oke. Itu kalau nanti adik-adik sama kakak-kakaknya mungkin ya, mama-mamanya yang lagi sama-sama, papanya boleh nanti dibaca sendiri di rumah. Ada di Matius 28 ayat 1 sampai 2. Bagaimana Tuhan Yesus itu bangkit ya. Nah, Paskah yang kedua adalah bagaimana Tuhan Yesus itu membuktikan. Nah, ini dia nih juga penting loh. Janji Tuhan tak pernah gagal. Kak Dini, mama papa di rumah, bahkan mungkin adik-adik kadang kita pernah berjanji gini. Oh ya, nanti jam 3 saya udah datang, saya udah di sana. Mungkin karena sesuatu dan lain hal, mungkin kita ketiduran, kita telat. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah telat. Bener loh, Kak Dini nggak bohong. Itu ada terbukti pada saat Tuhan Yesus berjanji gini. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus akan bangkit. Dan itu terjadi. Bener dong, berarti Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan selalu menepati apapun yang sudah diucapkan. Hanya kita kadang-kadang kita nggak sabar. Kadang-kadang seperti mungkin, mama saya punya nilai rapot bagus. Saya dapat nilainya 10. Mama kasih hadiah apa? Mungkin mamanya janji bilang gini, oh ya nanti mama belikan kamu sepatu baru ya. Tapi karena kesibukan mamahnya, mungkin mamahnya lupa, terus kita marah gitu. Mama nih janji-janji aja ternyata nggak ditepati. Ada yang kayak gitu nggak? Nggak ada. Kak Dini pernah begitu loh. Waktu kecil Kak Dini, mama nih kenapa sih gini-gini. Nah tapi sekarang setelah kesini Kak Dini belajar satu hal. Bahwa manusia terkadang bisa melupakan janjinya. Manusia terkadang bisa mungkin karena sesuatu dan lain hal akhirnya nggak ingat lagi. Tapi Tuhan Yesus selalu ingat apa yang sudah dijanjikannya. Seperti selalu memberikan damai sejahtera dan sukacita. Kadang-kadang kita lagi gak enak badan ya, kita lagi sakit, mungkin ada yang sampai diinfus, di rumah sakit harus opname. Tapi kalau kita punya sukacita kan ada lagunya tuh. Kalau hati yang gembira adalah obat. Nah, hati yang gembira itu adalah hati yang penuh sukacita. Hati yang selalu bersyukur buat Tuhan. Apapun keadaan kita bersyukur buat Tuhan. Karena apa? Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan tidak pernah loh mengingkari apa yang sudah dijanjikannya. Oke, sepakat? Nah, kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus dengan Paskah ini, Tuhan Yesus tuh membuktikan. Membuktikan apa coba? Buat Kak Dini, buat adik-adik, buat kita semua. Buat semua manusia yang ada di muka bumi ini. Tuhan membuktikan bahwa ada selalu pengharapan di dalam Tuhan. Untuk yang percaya karena Tuhan telah mengalahkan kuasa maut. Tuhan juga mengalahkan semua yang dunia pikir itu tidak mungkin. Tapi sama Tuhan itu mungkin. Dan Tuhan memberikan kepada kita. Tuhan Yesus memberikan kepada kita adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu kayak apa? Hidup yang kekal itu kayak gini. Saat nanti kita sudah pulang, kita sudah punya tempat. Dan Tuhan Yesus sudah menunggu kita. Kita gak perlu lagi susah-susah cari. Oh kalau besok saya pulang ke Tuhan, pulang tuh saya kemana? Ke rumah siapa? Sudah jelas, kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Yes! Ingat ya, jangan lupa tadi 3 hal untuk menyambut Paskah. Bagaimana kita membuat Paskah itu seperti apa? Kita meyakinkan Paskah itu seperti apa? Seperti tadi Kak Dini bilang, jangan lupa. Nah terus, kenapa Paskah itu dibilang adalah kemenangan? Karena Paskah itu seandainya Tuhan gak mati, seandainya Tuhan gak mati, terus Tuhan gak bangkit, kita gak punya percaya, kita gak tahu kita mau percaya sama siapa. Tapi karena Tuhan mati dan Tuhan bangkit, Tuhan menunjukkan dia selalu menepati janjinya, kita tahu satu hal. Percaya kepada Tuhan penuh dengan keadaan apapun, mau keadaan gak enak, percaya saja buat Tuhan.
Tuhan Yesus sanggup melakukan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan menjadi terjadi. Oke? Mantap adik-adik ini ya. Adik-adik Rocky itu paling luar biasa. Bener kan? Adik-adik kan sudah semakin dewasa. Yang ini udah mau ujian, udah naikkan kelas. Yang SMP mau naik, yang SD kelas 6 mau jadi SMP. Berarti semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengerti bahwa hanya ada satu Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yes, beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Applause. Yes. Nah, adik-adik, hari ini mau bilang nih ya, kita bisa merayakan yang namanya Paskah itu masing-masing kembali ke pribadi kita. Terserah adik-adik, tapi satu hal kali ini pesan. Jangan pernah lupa bahwa apapun yang terjadi, semua di dalam kendali tangan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Kadini, meninggalkan adik-adik semua sendiri. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Sepakat? Kadini senang deh bilang sepakat. Soalnya kalau kita sepakat, pasti kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, Kadini nggak panjang-panjang. Kadini tadi udah bilang sedikit aja, nggak lama. Karena dari minggu kemarin Kak Adel kan udah banyak cerita bagaimana tentang malam sebelum diserahkan Tuhan Yesus perjamuan dengan murid-muridnya. Ada berapa coba muridnya Tuhan Yesus? Ada 10? Bukan. Tambah lagi. Ada 12, benar. Dan yang menyerahkan Tuhan adalah Om Yudas, bukan Om Thomas ya. Oke adik-adik, tetap semangat. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, kita percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Tuhan Yesus sudah menyerahkan dirinya di salib untuk menebus dosa Kadini, menebus dosa adik-adik, menebus dosa kita semua. Itu adalah bukti yang luar biasa. Jangan pernah lalai, jangan pernah lupa untuk berdoa. Bangun tidur berdoa, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas hidup, kesehatan, damai sejahtera. Kita mau makan Tuhan Yesus, terima kasih makanan yang enak ini yang luar biasa. Walaupun mungkin cuma telur sama nasi. Aduh makannya cuma telur sama nasi Kadini, mau bersyukur apa? Hei, ada orang-orang di luar yang tidak punya makanan. Ada orang-orang teman-teman kita di luar yang mesti bekerja lebih keras untuk bisa makan. Jadi adik-adik teruslah mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan lupa malam juga gitu, Tuhan terima kasih sepanjang hari ini Tuhan sudah jaga kami. Kami mau tidur untuk menikmati berkat Tuhan lagi esok hari. Sip? Oke. Ya adik, kayaknya cerita Kadini cukup sampai di sini. Jangan adik lupa tentang pesan-pesan Kadini tadi, pesan-pesan Kak Adel, kakak-kakak yang luar biasa yang udah bawa cerita firman Tuhan ya. Bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Dia selalu ada di setiap musim hidup kita. Dia gak pernah tinggalkan kita. Apapun yang sedang adik-adik alami, apapun yang sedang kita jalani, mengucap syukurlah selalu. Karena hanya ada satu pribadi yang mau menyerahkan dirinya, yang mau menebus segala dosa kita. Dan kita sangat mencintai dia, ada Tuhan Yesus Kristus. Sip? Jangan lupa ya, tetap nonton online-nya Rocky yang selalu luar biasa dengan ide-ide kakak-kakak yang luar biasa yang gak pernah ada habis-habisnya. Kita jumpa lagi di lain waktu dengan cerita-cerita yang luar biasa. Selamat menyambut Paskah adik-adik. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Percaya satu hal, Tuhan Yesus selalu ada buat adik-adik, buat Kadini dan buat kita semua. Dengan cerita yang luar biasa dan kakak-kakak yang luar biasa lagi. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Acil, saya Nakia, dan saya Gamaliel. Dan saya Kadini. Kita mau ngapain nih? Membuat kreativitas gantungan. Gantungan kayak gimana tuh? Kayak gini. Oh gitu. Keren ya, keren gak Kia? Keren lah. Keren lah. Oke, itu kalau kita mau buat bahannya apa aja? Coba. Double tip, gunting, pita,
Kertas Arturo. Kertas Arturonya harus warna merah gitu. Tidak juga. Oh, sesuai suka-suka kita ya? Iya. Kia suka warna apa Kia? Hitam. Wah, Kia sukanya warna hitam. Berarti boleh ya Acel pakai warna hitam ya? Boleh dong. Terus cara buatnya gimana coba? Coba deh kita mau lihat buatnya. Oh, nanti jadinya kayak gini ya. Pertama-tama kita mesti buat apanya dulu nih? Spidol. Keren juga nih. Buat apanya dulu? Yang bulat-bulat ya berarti ya? Iya. Kita buat yang bulat berapa? 2. Oh, bahan-bahannya selain kertas berarti butuh gunting. Iya. Gunting sama lem. Iya. Lem bolak-balik ya? Ini. Oke. Ada tali. Sama apa nih Kia? Sama tali. Oh, sama tali-tali boleh, pita juga boleh kayaknya ya. Jadi nggak mesti harus pita. Tali boleh, pita boleh. Asik. Kia, kalau Kia nih sukanya warna apa tadi? Hitam. Iya. Hitam. Berarti kita kalau hitam tulisnya berarti harus pakai tinta warna apa dong? Warna putih. Putih. Oh, pakai tip X. Ya ampun, supaya kelihatan gitu ya Kia ya. Oke deh. Oh, berarti itu untuk ditempel ya? Iya. Oke, ditempel. Berapa banyak tadi? 2 ya? Iya. 2. Oh, berarti nih Kia bisa bikin lagi nih. Oh, itu untuk talinya ya. Nah. Yang pakai gunting hati-hati. Jangan sampai kena tangannya. Terus yang panjang-panjangnya nih, satu lagi di sini. Oke, sip. Tok. Terus apa lagi? Tinggal buat deh buku. Buatnya punya apa? Kotak. Kotak. Pokoknya di dunia setelah itu disambung-sambung gitu ya. Sambung-sambung. Semuanya dikasih lem. Hati-hati ya, jangan lupa kalau pakai lem. Pakai gunting. Kalau pakai lem juga hati-hati. Habis buat buka selotipnya, buang ke tempat sampah. Nah. Oh, ini untuk atasnya ya. Iya. Kalian bertiga hebat. Adik-adik di rumah, bagaimana aktivitas selama ini? Baik. Keren-keren kan? Pokoknya sekalipun kita jumpanya cuma online, tetap kita paling keren deh Rocky Jayapura. Bener nggak? Halo? Ih, mereka pada serius loh. Bener ya? Sekalipun online tetap punya kreativitas kakak-kakak yang luar biasa ini loh. Nah, setelah dikasih lem, terus Taruh talinya. berarti untuk dia jadi satu begini ya? Iya. Oke. Jadi tadi di sini berarti di bawahnya harus ada lem lagi. Iya deh. Oke. Siap. Nanti ini bisa digantung di kamar, bisa digantung di tembok. Berapa banyak yang kotak? 4. 4. Oke. Ini di bawah sini lagi katanya. Pintar sekali buatnya. Ada ide-idenya. Warnanya karena bebas. Suka-suka deh adik-adik mau warna apa. Kalau Kak Dini suka biru boleh dong? Boleh lah. Boleh dong. Pakai biru ya. Ya. Sambung menyambung, terus disambung-sambung. Buatnya nggak terlalu susah rupanya ini. Ini udah nih. Oke, balik. Yang ada lemnya, sip. Udah berapa itu? Sudah 3. Oh, berarti ini harus satu di atas sini ya? Iya. Ya? Berarti Tambah harus satu ada lagi. Kali lagi untuk gantung. Oke deh. Ini prosesnya.
nanti judulnya jadinya kayak gini kan? Iya. Nah, disambung jadinya seperti ini. Ini kak, pegang kak, kakak di depan situ pegang, boleh. Ini, Untuk Ki. tulisannya, kita tulisnya gimana nih? Bebas atau Tidak. tidak? Boleh kita tulis ayat hafalan juga boleh ya. Kita tulis yang kita lagi belajar di bulan ini adalah tentang kerendahan hati. Terus apa lagi coba pasca? Selain kerendahan hati, saling mengasihi juga dong. Kakak aja lupa nih. Oke, sip. Sudah. Nah, jadinya akan seperti ini nih. Nih pegang yang udah jadi aja nih. Nah, jadinya akan seperti ini. Yang sudah disambung menyambung menjadi satu. Keren ya. Oke, udah. Tambah satu. Sip. Nah, oh ya, mereka masih penasaran dengan yang ini. Dengan yang udah dengan yang sementara mereka buat nih. Berusaha banget. Berarti yang di rumah jangan mau kalah. Yang di rumah tetap buat juga. Aku di situ. Kalau udah selesai buat, kita boleh kirim Kak Udah fotonya. kan di talinya. Boleh ya? Kita kirim ke grup-grup Persembahan. grup WA-nya orang tua. Boleh. Ada Terus program berapa? Koroki. Jadi bisa diikut situ fotonya Tiga, supaya baru kakak-kakak bisa lihat. Persembahan. Hasilnya oh kayak gini nih adik-adiknya bikin. Keren. Nah yang ini apa kabar nih? Udah? Udah. Tinggal apanya? Tinggal ini aja. Oh tinggal itu aja. Ditambah 4 tambah 1 lagi. Mana tempelnya nih? Oh oke. Sama aja. Oh, kebalik. Gini. Oke sip. Satu lagi lemnya. Nih di sini lemnya satu. Iya di sini. Lem lagi satu. Kasih geser sedikit. Nah ini nih yang lem di sini satu. Gak susah kok buatnya, bahan-bahannya juga nggak mesti susah dapetnya, bahan-bahannya gampang, terus tidak terlalu membutuhkan bahan yang banyak. Nah, udah jadi, diangkat. Nah, angkatlah, nih. Nah, jadinya kayak gini. Terus ini nanti ditulis-tulis ya? Ya. Hah? Ditulis-tulis, tulis ayat hafalan juga boleh, tulis yang kerendahan hati, apa-apa yang adik-adik pelajari di minggu ini juga boleh dalam bulan ini. Oke, sip. Sekian kreativitas kita hari ini. Dan terima kasih buat Kakak Acel. Terima Iya. kasih buat Nakia yang cantik. Terima kasih buat yang cakep satu ini juga ya. Selamat hari Minggu teman-teman. Sampai jumpa di kreativitas yang lain. Bye. Oke teman-teman, kita selesai dengarkan firman Tuhan di hari ini. Ada yang diberkati? Wah, tentunya semua diberkati kan, Kak Gladys, Kak Nadine? Iya dong Kak. Oke, dari firman Tuhan yang kita dengarkan di hari ini, kita belajar mengenai Tuhan sudah rela mati dan bangkit untuk kita. Tuhan sudah memberikan kebaikan, menunjukkan kebaikannya kepada kita. So, kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita harus berlaku yang sama. Kita harus melakukan kebaikan bagi semua orang. Setuju? Setuju. Oke, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan ada di layar teman-teman yang ada di sebelah kiri. Teman-teman bisa scan dan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Oke, kita sudah selesai di hari ini. Dan sebelum kita menutupnya, kita satu di dalam doa. Berdoa dimulai. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah memuji-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya apapun yang kami belajar di hari ini bisa menjadi rema dan kekuatan dan bisa berlaku yang baik buat teman-teman kami, buat keluarga kami, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pertemukan kembali kami di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu teman-teman.